Halo, Assalamualaikum. Selamat datang dan selamat bergabung di online class channel tempat berbagi edukasi. Untuk beberapa menit ke depan, kita akan bahas soal-soal ujian madrasah tahun 2020-2021 untuk mata pelajaran IPA. Bagian satu ini, kita akan bahas 15 soal pilihan ganda. Simak videonya sampai selesai ya. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan beberapa hubungan antar makhluk hidup berikut ini. Simbiosis parasitisme ditunjukkan oleh nomor. Nah, simbiosis parasitisme di sini maksudnya adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Kita analisis satu persatu 4 poin di atas. Poin 1. Tali putri hidup merambat di tanaman teh-tehan. Adakah yang dirugikan dari hubungan antar makhluk hidup? Nomor 1 ini? Ya, ada tentu saja. Tanaman teh-tehan dirugikan karena tali putri menyerap sari-sari makanan. Sehingga dipastikan nomor 1 adalah simbiosis parasitisme. Berlanjut ke poin nomor 2. Cacing gelang hidup di usus manusia. Adakah yang dirugikan? Tentu manusia dirugikan, karena cacing gelang menyerap sari-sari makanan yang terdapat pada usus. Nomor 2 sudah dipastikan simbiosis parasitisme. Berlanjut ke poin 3. Kupu-kupu menghisap bunga kenikir. Adakah yang dirugikan? Tidak ada, keduanya diuntungkan. Yang mana kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar, sedangkan bunga kenikir dimudahkan dalam proses penyerbukan, sehingga dibantu oleh adanya kupu-kupu. Berlanjut ke soal nomor 4. Tumbuhan paku tanduk rusa menempel di pohon inangnya. Nah, ini pun bukan simbiosis parasitisme karena tidak ada yang dirugikan. Tumbuhan paku diuntungkan bisa menempel di pohon inang, dan pohon inang juga tidak diserap sari-sari makanannya, sehingga termasuk ke simbiosis komensalisme, menguntungkan satu pihak, sedang pihak yang lain tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Maka kesimpulannya, simbiosis parasitisme ditunjukkan oleh nomor 1 dan nomor 2. Kita beri tanda. Jawaban yang tepat ada di option A. Berlanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar pohon jati berikut. Tanaman tersebut melakukan adaptasi untuk mengurangi terjadinya penguapan pada musim kemarau dengan cara, mengurangi terjadinya penguapan. Penguapan ini terjadi pada daun. Sehingga untuk mengurangi penguapan perlu mengurangi jumlah daun dengan cara menggugurkan daun-daunnya. Option yang tepat ada di A. Kita beri tanda terlebih dahulu. Berlanjut ke soal nomor 3. Unsur hara di dalam tanah lama-kelamaan akan habis, sehingga tanah menjadi tandus dan sulit ditanami. Cara menjaga keseimbangan lingkungan yang sesuai dengan peristiwa tersebut adalah, kita harus menganalisis setiap option. Kondisi tanah yang tandus dan sulit ditanami, bagaimana cara untuk menjaga keseimbangan lingkungan tersebut? Kita analisis dari option A, memberikan pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan, juga berasal dari kotoran hewan seperti kotoran ternak. Nomor option B ini menanam tanaman xerophyt. Tanaman xerophyt adalah tanaman yang tinggal di daerah yang kering seperti kaktus. Berarti option B ini kurang tepat. Lalu C, menanam tanaman hidrofit. Tanaman hidrofit adalah tanaman yang tinggal atau
hidup di daerah yang terdapat banyak air seperti tumbuhan teratai. Kemudian option D, memberikan pupuk anorganik agar kesuburan tanah meningkat. Pupuk organik maksudnya adalah pupuk campuran bahan kimia. Ketika digunakan secara terus-menerus dalam jangka panjang justru akan mencemari tanah. Maka opsi yang paling tepat ketika tanah tandus dan sulit ditanami adalah memberikan pupuk yang ramah lingkungan seperti pupuk organik. Jawaban yang tepat adalah jawaban A. Berlanjut ke soal nomor 4. Batang pada tanaman sagu berfungsi untuk kita analisis semua option. A. Menyokong berdirinya tumbuhan dan sebagai tempat fotosintesis. Menyokong berdirinya tumbuhan ini bisa saja betul, namun pernyataan setelahnya salah karena tempat fotosintesis bukanlah pada batang, tetapi terdapat pada daun. Option B, menunjang berdirinya tumbuhan ini bisa saja betul, namun pilihan setelahnya atau jawaban setelahnya ini tidak tepat karena tempat terjadinya gutasi adalah pada daun. Gutasi ini artinya adalah mengeluarkan titik-titik air pada permukaan daun karena sedikitnya proses penguapan. Kemudian option C, menyimpan cadangan makanan. Ini bisa saja betul karena batang tanaman sagu menyimpan karbohidrat. Dan pernyataan setelahnya sebagai alat transportasi dari akar ke daun. Ini juga betul karena batang adalah sebagai tempat transportasi, tempat melintasnya atau tempat menyalurkan air, zat hara, dan hasil fotosintesis. Maka option C ini sudah pasti betul. Option D, menyerap air dan unsur hara. Ini adalah fungsi dari akar. Sedangkan alat perkembangbiakan adalah fungsi dari bunga. Maka jawaban yang paling tepat adalah option C. Menyimpan makanan cadangan dan alat transportasi dari akar ke daun. Berlanjut ke soal nomor 5. Perhatikan daftar berikut. Ayam, burung, kelinci, sapi. Hewan tersebut yang bagian tubuhnya dimanfaatkan untuk bahan kerajinan adalah, kita analisis, ayam, bulunya dapat digunakan untuk membuat topi. Topi tradisional yang berasal dari Papua. Nah, untuk burung juga bisa digunakan bulunya sebagai alat atau bahan kerajinan untuk membuat topi. Kemudian kelinci. Nah, bagian tubuh kelinci tidak ada yang bisa dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Maka kelinci ini bukanlah jawaban yang tepat. Kemudian sapi. Bagian tubuh sapi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan alat musik adalah kulitnya. Maka option yang benar tentu harus nomor 1, 2, dan 4. Kita lihat mana jawaban yang paling tepat. Ya, ada di option A. Kita beri tanda terlebih dahulu. Berlanjut ke soal nomor 6. Perhatikan skema daur hewan berikut ini. Tahapan metamorfosis hewan yang menguntungkan bagi industri kain sutra ditunjukkan oleh angka. Nah, industri kain sutra ini memanfaatkan daur hidup atau tahapan metamorfosis dari kupu-kupu yang bernama larva atau ulat. Ada di nomor 3. Berarti option yang tepat adalah C.
Nah, berlanjut ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Pengelompokan jenis sendi yang ditunjukkan pada gambar di samping dalam tabel yang benar adalah kita analisis P. Sendi yang ditunjukkan oleh huruf P adalah sendi putar. Lalu sendi yang ditunjukkan oleh huruf Q adalah sendi peluru. Huruf R adalah sendi engsel. Huruf S adalah sendi peluru. Kemudian T adalah sendi engsel. Nah, pengelompokan yang tepat adalah sendi engsel. Yang mana sendi engsel adalah sendi yang dapat digerakkan ke satu arah. Sedangkan sendi peluru adalah sendi yang dapat digerakkan ke segala arah. Tadi sudah dijelaskan bahwa sendi engsel ditunjukkan oleh huruf R dan huruf T. Sedangkan sendi peluru ditunjukkan huruf S dan huruf Q. Maka option yang paling tepat adalah option C. Berlanjut ke soal nomor 8. Alveolus merupakan bagian organ pernapasan yang terdapat di paru-paru yang berfungsi dalam proses. Nah, alveolus adalah bagian dari paru-paru berupa gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung ini adalah tempat bertukarnya karbon dioksida dengan bertukarnya karbon dioksida dan oksigen. Maka jawaban yang tepat adalah option D. Namun kita analisis dari option A, penyesuaian suhu dan kelembapan udara yang masuk. Ini terjadi pada rongga hidung. Kemudian B, menyaring dan mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara. Ini juga terjadi pada rongga hidung. Kemudian option C, mengalirkan udara dari batang tenggorokan masuk ke paru-paru. Ini adalah fungsi dari bronkus atau cabang tenggorokan. Berlanjut ke soal nomor 9. Di dalam mulut berlangsung pencernaan secara mekanis. Pencernaan mekanis adalah pencernaan secara fisik atau ada gerakan. Dan kimiawi, ini adalah pencernaan menggunakan enzim-enzim yang ada di dalam tubuh. Nah, agar mudah dicerna secara kimiawi, sebaiknya makanan dicerna terlebih dahulu secara mekanis dengan baik. Agar makanan lebih mudah dicerna secara kimiawi, maka sebaiknya, saat kita makan, kita harus mengunyah makanan, baik itu makanan yang keras atau makanan yang lunak, harus dikunyah sampai halus agar proses pencernaan secara kimiawi dapat berjalan dengan optimal. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Jawaban option A. Makanan yang masuk ke mulut dikunyah sampai halus baru ditelan. Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar peredaran darah atau gambar organ-organ peredaran darah. Urutan peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh secara berurutan ditunjukkan oleh angka. Nah, harus diingat kembali bahwa peredaran darah besar itu dimulai dari jantung. Ada di nomor 2, yakni bilik kiri. Dari nomor 2 ini lalu mengalir ke arteri nomor 8. Kemudian mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke vena atau pembuluh balik. Dari sini lalu masuk kembali ke jantung ke serambi kanan, ada di nomor 4,
maka jawaban yang paling tepat adalah 2, 8, 9, 10, dan berakhir di 4. Jawaban yang tepat adalah C. Berlanjut ke soal selanjutnya, nomor 11. Pasangan yang tepat antara jenis hewan dan cara perkembangbiakan dalam tabel berikut adalah, hewan hidra ini berkembang biak dengan cara bertunas, berarti option A salah. Lalu B, planaria adalah sejenis cacing pipih, berkembang biak dengan cara memotong-motong tubuhnya atau fragmentasi, berarti option B salah. Kemudian kadal. Kadal ini berkembang biak dengan cara bertelur atau nama lainnya sebutannya adalah ovipar. Berarti option C juga salah. Dan D, penguin. Penguin adalah sejenis burung. Sejenis burung berkembang biak dengan cara bertelur atau namanya adalah ovipar. Jawaban yang tepat adalah option D. Nomor 12. Berikut merupakan ciri-ciri perkembangan anak laki-laki pada masa puber. Option A, pundak dan dada bertambah lebar. Ya, ini option betul. Suara menjadi melengking, ini adalah ciri pada perempuan. Pinggul melebar dan membesar, ini ciri pada anak perempuan. Payudara membesar juga ciri pada anak perempuan. Maka option yang benar adalah A. Berlanjut ke nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Seorang tukang batu sedang mengecek kedataran lantai menggunakan alat waterpass. Waterpass berisi air yang diletakkan pada lantai yang rata. Jadi sifat benda cair yang dimanfaatkan dalam kegiatan tersebut adalah, kita perlu garis bawahi dari kalimat soalnya, pada lantai yang rata. Kita garis bawahi, ada persamaan kata pada jawaban. Coba kita analisis satu persatu, bentuk berubah sesuai dengan wadahnya. Ini tidak ada persamaan kata dengan garis bawah ini. Kalimat yang sudah digaris bawahi. Kemudian, B, permukaan selalu datar. Ada persamaan kata. Selalu datar dengan lantai yang rata. Bisa dipastikan jawabannya adalah B. Kemudian C, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini adalah contoh air terjun. Untuk option D juga tidak tepat, meresap ke celah-celah kecil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option B. Berlanjut ke soal 14. Perhatikan gambar berikut. Contoh perubahan wujud yang terjadi pada lilin yang dinyalakan dan air yang dipanaskan secara berurutan. Untuk lilin yang dipanaskan karena terkena panas, maka lama-kelamaan akan habis karena meleleh atau mencair. Maka lilin mencair, sedangkan air ketika dipanaskan akan menguap. Maka lilin mencair, sedangkan air menguap. Opsi yang paling tepat adalah C. Kita beri tanda C. Mencair dan menguap. Selanjutnya, soal terakhir, soal nomor 15. Berikut merupakan contoh perubahan wujud benda cair menjadi padat. Dari benda cair menjadi padat. Kita lihat option A. Pembuatan gula Jawa dari nira kelapa. Nira kelapa ini adalah benda cair, sedangkan gula Jawa adalah benda padat. Benda cair menjadi benda padat. Sudah pasti jawabannya A. Kita beri tanda untuk option A. Maka dengan ini sudah selesai 15 soal kita bahas bersama-sama. Semoga video ini akan dapat memberikan manfaat untuk kita semua.
Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini agar orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.